Halo teman-teman, selamat datang di podcast ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari IDN Boarding School Jonggo. Selamat siang kakak-kakak. Selamat siang. Dengan siapa? Nama kakak. Nama aku Muhammad Salam Nurullah, bisa dipanggil Ihsan dari aku kelas 11 kan. Dan nama aku Atilasya Zidan Alfa Saputra, bisa dipanggil Novel. Dan aku di kelas 9 juga. Hmm, Kaisan dan Kanova. Iya, iya. Kenapa kalian berdua pilih sekolah di sekolah IDN? Eh, Kalau aku, jadi pas aku kelas 6 itu kan aku mau nyari sekolah yang di pondok lah. Terus ibu aku lihat tuh IDN di Instagram, terus nawarin, Pal, mau nggak nih masuk ke IDN? Terus kan, terus aku tuh melihat tuh IDN tuh kayak gimana, cara belajarnya dan lingkungan sekolahnya. Nah, terus aku langsung mau lah masuk ke IDN. Dan di IDN itu kita belajar berbasis IT. Dan kita punya slogan, eh, jagoan IT, pintar ngaji. Iya. Jadi kita di sekolah itu belajar IT dan juga kita mempunyai pelajaran takfis. Iya, basic ilmu agama gitu. Nah, kalau aku, kenapa aku pilih masuk ke DN? Soalnya mamaku tuh tipe orangnya tuh apa ya? Kalau udah SMP kita harus masuk pondok gitu. Sedangkan aku tuh orangnya bukan yang suka ngafal Quran gitu, nggak suka aku suka. Nah, tapi kan karena mamaku tuh, ya karena aku juga masih kecil kan pas itu, jadi di mata mamaku tuh kayak, aduh ini takutnya nanti salah pilih gitu. Jadi mamaku nyari lah tuh sekolah yang pondok, tapi enggak basisnya tuh nggak agama gitu. Akhirnya mulai ide ini. Terus pas survei ke sana juga aku ngerasa cocok sama lingkungan sekolah itu, sama kurikulumnya juga. Soalnya pun nggak yang terlalu gila-gilaan banget. Jadi ya itu kenapa aku pilih IDN. Dan ya gitu. Nah, kalau misalnya kalian nih, eh kalian gimana sih pengalaman kalian sekolah di SICD? Seru apa enggak? Nah, seru. Karena di sini teman-temannya baik. Juga fasilitasnya banyak. Kayak buat fisika di sini ada lab fisika, lab science, ada lab komputer. Kalau kamu gimana? Ya seru di sini, banyak teman-teman ya. Ya. Ya meskipun kelasnya kecil semuanya, ya tapi ya menjadi lebih dekat dengan teman-teman. Biasanya nih, kalian masuk ke SIC ini karena disuruh atau emang mau sendiri? Kalau saya sendiri karena bapak kerjanya pindah ke Mesir, jadi saya disekolahkan di sini. Oh, jadi ikut bapak ya? Kalau Kalau saya itu pilih ya sekolah Indonesia yang ada di Mesir gitu. Sejak kelas 1. Oh, emang tinggal di Mesir dari Iya. Oh, pantes. jauh nggak dari sini? Tempat tinggal kamu? Ya agak jauh, sekitar 1 jam. Jam juga. Berarti kamu kalau berangkat naik apa? Jalan kaki? Ya, ada coaster Bus sekolah. ya bus sekolah. Antar jemput itu. Di sini berarti rata-rata tuh orang orang Indonesia asli ya di sini. Iya, Tapi ada juga orang orang Mesir yang apa namanya? Orang masih mati lagi gitu, terus balik lagi gitu. Ya, orang Mesir yang tinggal di Indo. Habis itu karena kelamaan di Indo, dia tuh balik lagi ke Mesir, jadi kebiasaannya pakai budaya Indonesia gitu. Ada juga di sini. Puskin. Miskin, Apa tuh? miskin apa? Puskin itu kayak orang Mesir yang ingin belajar budaya Indonesia. Oh, ada di sini ada. Ada, tapi iya. Nggak banyak. Ini gedungnya juga ini. Oh, gitu. Oh, Ada nggak yang apa namanya pusing dari sini? Lumayan. itu berarti setelah kegiatan sekolah ini berarti ada puskin. Iya, tapi kayaknya masih dapat. Ya sekali. Oh, sesuai. Hal yang paling unik nih, kan kamu ini kan eh, belajar budaya Indo di tengah Mesir nih, di tengah budaya Mesir kamu belajar Indo. Nah, ada nggak sih hal unik yang pernah kejadian kayak contoh kamu beli makan tapi
nggak tahu mau apa, mau masalah apa gitu. Waktu aku pertama kali ke sini aku masih belum bisa bahasa Arab. Jadi aku kalau mau jajan masih ditemenin. Jadi lama-kelamaan udah biasa ngomongnya kayak gitu. Jadi udah bisa sendiri. Kalau kamu, Kalau 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 saya sekarang ya dulu kan abang saya itu sekolah di sini. Jadinya pas jajan itu yang dianterin kamu bisa bahasa Arab tadi? ini dikit-dikit. Dikit. Tanya dong, tanya. Tanya. Maksudnya di sana. Hmm, kan kalau IDN itu sistem sekolahnya kayak bukan datang terus pulang. Iya. Menurut kakak itu tuh lebih enak pulang datang terus pulang atau nginep di asrama? Kenapa? Kalau itu ada plus minus ya, pasti nanti ya kalau kamu ngerasain kayak bakal ada ngerasain nih bakal kalau mondok tuh lebih seru daripada di rumah. Cuman kadang aku tuh mikir kayak gitu, kalau ternyata kalau di pondok itu lebih seru soalnya kita dekat sama teman-teman kita. Cuman kadang aku juga mikir jangan di rumah kurang pergi daripada di selama gitu. Dan kita tuh juga punya banyak acara-acara gitu, misal kayak event cooking, terus ada Kita ngapain? ya, jadi kita di event cooking itu kita di satu asrama ini disuruh masak dan kita dikasih bahan-bahannya dari awal bahan mentah sampai jadi makanan di atas piring yang bisa kita makan. Dan habis itu nanti bakal ada juri, bisa itu dari guru atau dari ustadz itu. Mereka tuh bakal nilai siapa yang paling enak dan makanan yang paling enak bakal jadi juaranya. Kayak Masterchef, atau Masterchef ya? Ya, kayak Masterchef gitu lah. Terus kalau di kelas 7 tuh kemarin ada acara namanya Mission Impossible. ya Mission Impossible. Jadi kita dikasih bahan jualan, misal aqua dan air lah gitu. Dan kita dilepas di tempat umum dan kita jualan ke orang-orang umum. Ya, tapi harganya nggak mau tahu. Misal di sini harganya di sini berapa? Misal Di sini 60 60. ya. Oh, 6 ya. Nah, misalnya itu bisa dijual, kita tuh harus bisa jual di harga 20 ya atau lebih dari itu gitu. Jadi intinya gimana caranya kita bisa ngeyakinin orang tuh buat beli tuh dengan harga yang nggak murah gitu. Terus juga ada cara endurance juga ada. Kalau endurance tuh kita dari startnya tuh dari pondok kita, dari sekolah kita. Iya ini gitu. Jadi endurance tuh kita tuh lomba dari pondok kita sampai ke tempat yang udah ditentuin. Contoh misal ke Jakarta gitu. Nah, itu jadi kita tuh nggak dari pondok langsung ke Jakarta enggak ya, tapi ada checkpointnya. Jadi dari pondok nih kita ke mana, ke pasar sini dulu, habis itu ke tempat sini, besok ke situ. Nah, ke masing-masing tempat itu harus pakai transportasi umum. Jadi contoh kayak naik bis, naik Angkot. emang ada apa? Ada empat di Jakarta. Ya angkot atau ya van gitulah. Nah, itu tuh kalau misalnya kamu udah naik satu transportasi umum itu ke titik ini, kamu kalau ke titik selanjutnya tuh nggak boleh pakai transportasi umum itu lagi. Dia harus ganti ganti kendaraannya terus ganti gitu. Nah itu kalau misalnya kamu tim kamu nggak jago ya, nggak jago manage uang atau nggak jago negosiasi gitu, itu bakal susah banget. Tapi kalau misalnya jago dan bisa tahu rutenya itu kalau misal bisa cepet datang itu benar-benar enak banget. Di Jakarta tuh udah bisa tinggal main aja, ini nggak kepepet waktu buat pulang lagi gitu. Terus kalau misalnya kelas 9 ini panjat tebing kan gitu gitu. Oke, ya paling kita aja kegiatan. Kan tadi katanya ada yang kayak lomba memasak itu yang paling enak juara 1. Iya, Kira-kira itu kalau juara ada hadiahnya tuh? nggak ada ya. Nggak ada. Iya, Biasanya tuh cuma dikasih Siap-siap sertifikat doang. ada. Itu tuh lomba buat seangkatan banget atau Iya, satu Seangkatan. Seangkatan. Jadi satu Bisa- angkatan lomba yang satu angkatan. Dia tuh acaranya tuh 11 kali ya? Iya, Iya, 11 kali. ini sekali perangkatan tuh 9 kali. Jadi
ganti-gantian lah, nggak pas 9 terus, nggak pas 7 terus, tapi ganti-gantian. Terus juga kalau acara sebenarnya kita tuh punya banyak sih. Mau gimana, mau dikasih tahu semuanya atau yang acara gedenya aja? Acara gedenya aja. Acara gedenya aja. Kemarin kita Kemarin kita ada acara besar namanya tuh open house. Ya. Jadi di open house itu kita siswa-siswa IDN kita ngamerin hasil karya yang udah kita buat. ya, Terus nanti ada tamu datang banyak, setelah datang ke IDN, terus mereka ngeliat yang kita bikin di IDN itu. Terus juga di situ ada foto bootnya, ada bazar juga pas itu ada bazar. Jadi bazarnya gini, cuman jual barang dong ya. Ya jual barang. Ya jadi di bazar kan di pondok kita ini kan ada guru yang jualan juga tuh, guru yang jualan. Jadi pas open house ini atau pas pameran itu guru-guru ini tuh punya tempat sendiri lah. Nah, cuman itu di bazar itu berjualan. Jadi nanti pengunjung tuh bisa datang ke bazar, langsung beli makan dan bisa beli makan di sana. Terus juga ada, kamu tahu pencak silat? Pencak silat. Tapak suci, astaga. Tahu. Iya, suci. Nah, Di sini juga ada. ya di sini ada. Nah, itu pas open house itu dipamerin juga tuh yang paling jago tapak suci itu disuruh ke panggung terus pamerin skill-skillnya gitu. Gitu. Itu salah satu, itu baru satu dari banyak acara lain itu. Kalau misal dijajarin sebenarnya banyak banget acaranya. Hmm, Itu kalau gitu, itu kalau tamunya itu siapa aja? Sama itu siapa aja. Jadi kalau misal itu nanti brosurnya itu disebar lewat online. Nah, itu nanti kalau misal kamu mau daftar, tinggal daftar aja. Nanti ada formnya, nanti tinggal diisi. Habisnya nanti pas udah hari H, pas hari acara dimulai, langsung datang aja, tinggal datang. Waktu itu ada tamu dari Malaysia malah datang ke IDN, cuma buat ikut open house itu. Jadi benar-benar tinggal datang aja kalau misalnya udah daftar. Yang Kalimantan juga ya. Kalimantan. Banyak tuh, ada dari luar pulau juga. Ya, ada juga yang dari luar pulau, nggak cuma itu itu tuh kayak kayak umum gitu ya. umum. Jadi mau artis juga kan bisa datang kalau misalnya mau artis. Presiden juga bisa. Tuh. Aku punya pertanyaan nih. Kalau disuruh deskripsiin Mesir dengan satu kata, kamu bakal pilih kata apa? Hmm, piramid. Piramid. Kenapa tuh? Karena Mesir terkenal sama piramidnya. Jadi kalau misalnya kamu dengar kata Mesir, pasti langsung pikiran piramid aja tuh. Iya. Oh, kalau kamu apa? Kayaknya juga sama piramid, soalnya Piramid juga. piramid ya hal pertama yang datang ke otak kalau kita pikir tentang Mesir. Oh iya, kamu kan udah selama tinggal sini nih. Udah sering nyoba makanan Mesir berarti? Lumayan sih, tapi ada beberapa yang aku suka, ada beberapa yang aku nggak suka. Aku pengen nanya, makanan Mesir yang paling kamu suka itu apa? Shawarma kayaknya. Shawarma, Kayak mirip kebab gitu. kebab, Hmm. yang digulung gitu ya? Iya. Iya, yang digulung. Tahu. Kalau kamu apa? Apa ya? Lupa namanya, tapi kayak makaroni gitu. Makaroni, pasta gitu, pasta. Ya kayak pasta, makaroni bechamel dia. Wih, gimana banget namanya? Itu kayak makaroni dicampur apa tuh? Ya kayak keju, ada daging juga, dagingnya daging kecil-kecil. Pasta. Makaroni lah. Oh, ini berarti. Coba tanya apa? Kalau makanan Mesir yang nggak paling suka itu ada nggak? Aku sih full. Full. Namanya full kan? Yang Yang kayak gimana? yang pakai ish gitu, roti ish. Ya, Tiis. Terus ada kacang-kacang, ada bumbu kacang Ini ya, yang kacangnya warna coklat. coklat. Iya, coklat gitu. Enak. Itu yang kacang isinya kacang doang. Kok suka sih kan? Yang mana sih yang isinya kacang doang? Iya. Wah, pokoknya isi itu kayak full itu kayak sarapan orang Mesir. Jadi
Kalau yang kacang Ada kaget. ada Beda ada kan telur serius. rebus, Rebus. Tapi Rebus. yang kemarin, ada telur rebus. Yang mana dong? yang kemarin, Yang mana makan ada tuh. yang banyak banget itu ya. Yang isinya banyak banget itu. Apa yang banyak ya? Isinya. Kan itu kan roti isi itu kan ada isinya tuh. Hmm. Nah, itu isinya sampai banyak banget. Iya. Penuh gila, penuh roti penuh. Kayaknya bukannya diisi sendiri. Jadi kita dikasih telur Pas rebusnya. Kita kan beli ini online. Beda. Kalau kamu apa? Kemarin kamu suka? Kayaknya sepanjang hidup di Mesir ya kayaknya nggak ada yang nggak disukai. Cocok ya berarti. Lidahnya. Berarti kamu ini nggak sering makan makanan Indonesia kayak bisa ngabur atau apa gitu masak sendiri? Iya, di rumah. Di rumah sering. Atau biasanya kalau lagi keluar ke tempat makanan di Indonesia di Musawas dan Rasa. Oh iya, terus apa lagi nih Yang ala gitu, Dekat dekat kampus aja. kamu Kamu juga. sering juga makan ini atau makan Ya sering lebih sering makan itu daripada makan. Oh, Dia saya kasih sih. Nah, Yang paling enak, menurut kamu makanan Indo yang paling enak apa? yang paling enak ada di Mesir Mie Aceh. Mie Aceh. Iya, enak-enaknya enak enak. Indomie. Indomie dia Indomie, kamu tahu Indomie? Iya, tahu lah. Kalau kamu taruh kita nggak tahu Indomie. Enak gak Indomie sini tuh? enak. Tapi nggak ada dari saus sambalnya yang biasanya ada di Indonesia. Iya, di sini nggak ada saus sambalnya. Jujur saus di sini kita ada. Kan di IDN itu belajar IT. Nah, Nah, ntar kalau udah gede mau ambil jurusan apa? Atau pekerjaan Ini juga nih, dan juga jangan langsung lompat ke situ deh. tapi boleh. Karena kalau misal pekerjaan bisa sendiri. Iya, kan jago. Kalau misal habis SMP ini kan tahun depan kita lulus nih. Palingan kalau aku bakal ngambil tuh RPL atau istilahnya ya pemrograman, pembuatan aplikasi gitu. Kalau aku kayak gitu. Soalnya sebenarnya aku tuh orangnya tuh suka desain, aku suka desain. Aku suka fotografi juga. Tapi desainnya tuh yang kan kalau misal orang desain tuh kan bisa kreatif ya. Otaknya tuh bisa Ya. memproses hal yang nggak orang lain pikirkan gitu. Cuman kalau misal aku nih kalau misal disuruh desain bisa jago, tapi kalau misal disuruh mikir yang kreatif gitu, disuruh di tempat itu sebenarnya nggak jago gitu, rada susah. Apalagi kalau misal masalah gambar, aku tuh benar-benar nggak bisa gambar. Jadi daripada kalau misal lanjut jurusan desain itu malah ngulang lumayan jauh, mendingan masuk ke jurusan programming aja atau bikin aplikasi aja. Soalnya emang minat aku di situ dan lumayan nggak bakat sih, cuman kalau misal nggak yang masalah kreativitas itu aku masih bisa gitu. Kayak kalau aku nanti kan ini ya, pokoknya tuh habis lulus SMP di IDN, nanti aku lanjut di SMK-nya, SMK IDN. Nah, terus nanti aku mau ngambil jurusan teknik jaringan komputer. Gimana teman? Kayak ya pokoknya nanti kita di teknik jaringan komputer tuh bakal belajar tentang seputar jaringan gitu. Ya cyber security ya gitu. Nyeting wifi. Ya nyeting wifi. Soalnya tuh kalau disuruh desain kan ada 3 jurusan ya di IDN. Yang pertama tuh teknik jaringan komputer, yang kedua rekayasa perangkat lunak yang kayak Aisyah tadi itu, Ya. sama yang terakhir tuh Desain komunikasi visual. ya desain komunikasi visual. Nah itu desain. Kalau di antara 2 jurusan tuh aku nggak minat sih. Kalau jaringan kalau disuruh ngoding juga malas. Kalau desain juga otaknya juga nggak jalan, nanti juga nggak bisa desain. Jadi kalau jaringan tuh apa lebih masuk lah. Soalnya itu kan kayak lebih dipakai Teknik ya lebih lebih banyak fisika daripada teori. Makanya tuh
Aku lebih cocok di situ. Ya, soalnya kan itu kan ada apa? Ada perangkatnya gitu. Ya ada perangkatnya. Di apa di cetek kabel ya istilahnya. Apa gini? Eh gini, kalau misal aku lihat di SIC ini apa ya namanya? SIC ini karyawannya itu kan nggak semuanya bukan karyawan Islam. Ya gurunya itu kan nggak semuanya bisa bahasa Indonesia gitu. Nggak semuanya orang Indonesia. Ada yang dari Mesir juga kan. Iya. Nah itu kalau misal sama guru yang dari Mesir ini, misal mau penyampaian materi itu atau pas lagi belajar tuh gimana gitu? Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Bisa. Bisa di sini jago. Insya Allah. Jadi saya oke bahasa Inggris Kapan? nanti saat Sekarang. Terus lagi ya. Kita berarti ngomong bahasa Inggrisnya emang jago. Apa? Ini belum. Guru sini emang guru yang dari Mesir ini bisa bahasa Inggrisnya mahir gitu. Iya. Acak. Keren juga. benar. Mereka asal orang sini jarang bahasa Inggris. Jarang. Ya, orang di sini kan jarang tuh bahasa Inggris. Basic aja jarang. Inggris. Kan tadi katanya Kaisan kalau udah lanjut SMP nih pengen kayak buat aplikasi-aplikasi gitu. Kira-kira mau buat aplikasi apa tuh? Yang game atau Kalau buat aplikasi ya sebenarnya kalau pengen bikin aplikasi apa, aku sebenarnya pengen bikin komunitas gitu, komunitas desainer sama programmer. Jadi itu tuh nanti di komunitas itu tuh ada aplikasinya di mana kamu tuh bisa sharing project atau desain atau aplikasi yang udah kamu bikin gitu. Dan juga kamu bisa eh, bagi-bagi ilmu atau bagi-bagi kelas gitu, bikin kelas di situ. Terus kamu bisa ngajarin orang, bisa ngajarin orang istilahnya kayak ya kamu kalau misal ada yang nanya di forum gitu, ini gimana sih caranya? Kamu tuh bisa ngasih jawaban di situ gitu. Dan forum itu aku pengennya tuh bikinnya tuh sifatnya tuh terbuka, jadi kamu tinggal download aplikasinya aja terus login segala macam, habis itu udah tinggal di setup dan kamu bisa sharing-sharing soal kamu atau sharing-sharing pengalaman kamu, ilmu kamu, atau kamu bisa juga nanya sesuatu yang kamu nggak tahu gitu. Ada lagi ya? Eskul, ya di sini eskul apa aja? di sini Expo ada desain grafis, ada Desain grafis. grafis, ada musikal itu dibagi jadi 3. Ada drum, ada gitar, 4 berarti. 4. Drum, gitar, piano, sama ya saxophone. Itu kan pas kemarin yang ada macet breaknya masih kemarin Senin yang ada di aula tuh yang kemarin Senin pagi Oh iya. itu kan ada nyanyi gitu kan. Kita kalau misal kan pas hari Senin itu kan ada apa namanya Yang Senin pagi Senin pagi sebelum yang kabut di itu aula tuh Ini namanya unjuk apa? lokasi Seni kreasi. dan seni kreasi. Kita berarti kalau misal seni kreasi itu kan kita nunjukin karya kita ya. Berarti kalau misal nyanyi gitu misalnya nyanyi itu berarti bebas lagunya apa aja. Iya. Bebas satunya lagi. Terserah kita. Jadi setiap minggu tuh ada giliran kelasnya gitu. Jadi kan Giliran kelas per kelas harus ada yang tampil. dari TK sampai SMA mereka kelas. TK mana ada? TK dari TK Dari TK sampai Itu dari TK. Dari TK sampai kelas 12 ya kan? Itu kelas itu mah ada juga. Semua timnya. Itu berarti di aula tuh ramai banget ya semuanya tambur. Iya. Seru gak pasti tuh? Seru. Ada yang nyanyi lagu Mesir nggak? Nggak ada. Nggak ada. Biasanya lagu apa? Luar gitu, Indo. barat. Lagu Indo atau nggak lagu Barat? Ada barat. Lagu Oh, berarti cuman Indo doang. Gitu. musik.
Di ide juga ada ekskul. Ada di dia Ada. juga ada ekskulnya, cuman dia nggak banyak sih. Ekskulnya cuman fisik, biasanya fisik. Empat ban. Empat ya. Itu ada futsal, basket, badminton, sama robotik. Nah, yang tiga ini tuh fisik. Cuman yang badmintonnya udah nggak tahu nih masih jalan atau enggak. Nah, kalau misalnya robotik ini, itu tuh dia kayak pendalaman materi lah, pendalaman minat gitu. Jadi kamu tuh bisa ngulik lebih dalam soal robot atau soal perangkat-perangkat mesin-mesin gitu. Ya mesin sih, cuman eh ya sensor atau speaker itu kan butuh kabel-kabel tuh buat masang. Kamu bisa belajar buat masang kabelnya. Atau kamu mau bikin robot yang bisa jalan otomatis di titik-titik kayak gini nih bisa. Nanti bisa mau pelajarin pas jam itu, pas di ekskul itu. Dan kamu juga bisa ikut lomba juga di ekskul itu. Banyak sering diikut lombain. Kalau Panova sama Kaisan ikut ke sekolah apa? Kalau aku nggak ikut ekskul apa sih. Kalau Panova kalau aku ikut ekskul basket basket. itu juga udah lumayan lama kan, dari kelas 7 masuk. Kayaknya sampai sini aja obrolan kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.